Oke, baik. Minggu lalu kita sudah membahas berkaitan dengan masih fungsi peluang ya, fungsi peluang baik diskrit maupun kontinu gitu ya. Sudah kita bahas, kemudian ada juga tugasnya yang mudah-mudahan dari kumpul. Udah pada dikumpul belum ya? Saya cek aja dulu ya. Sorry. Silakan aja dikumpulkan. Saya sih tidak biasanya kalau tugas-tugas gitu santai aja dah. Yang penting dikumpulkan. Kalau nggak ada tugasnya ya sudah, berarti kan nggak ada nilai tugas gitu aja. Saya sih santai ya kan. Santai dalam artian begitu. Jadi nggak perlu dibikin kaku kali. Salah. Ya, oke. Baru 6 orang yang mengunggah. Siapa di sini? Pak Geo Wahyuni. Geo Wahyuni ini laki atau perempuan? Perempuan ya, Bu Wahyuni. Hailda, Siti Sarah, Siti Hajar, Teresia, Amroni Syahbanda. Selebihnya silahkan ditunggu untuk mengunggahnya. Oke, kita kembali lagi. Distribusi peluang gabungan sekarang yang kita bahas ya Bapak Ibu. Gabungan berarti bisa lebih dari satu peubah acak gitu ya. Peubahnya lebih dari satu. Begitu, bisa 2, 3, 4 sampai tak hingga sebenarnya. Cuman yang kita kaji di sini untuk 2 peubah acak ya. Jadi kalau ya sama kasusnya ya. Jadi ada nanti karakternya peubah acak diskrit, ada peubah acak kontinu. Tapi nggak mungkin peubah acak gabungan itu antara diskrit dan kontinu digabung. Nah, itu nggak mungkin ya. Karena sudah beda karakter, beda perlakuannya, nggak mungkin mereka digabungkan. Artinya 2 peubah acak diskrit atau 2 peubah acak kontinu. Biasanya eksperimennya 1, cuman kita memiliki banyak pertanyaan yang bisa digabungkan gitu ya. Itu maksudnya 2 peubah acak, bukan ada 2 eksperimen masing-masing digabungkan, enggak seperti itu biasanya Bapak Ibu. Jadi satu kejadian yang sama, kemudian kita menanyakan beberapa pertanyaan begitu. Nah, kalau dalam implikasinya sepertinya kan penelitian. Nah, kalau Bapak Ibu meneliti kan nanti variabelnya enggak satu kan? Nah, sebenarnya peubah acak variabel penelitian Bapak Ibu, misalkan Bapak mau meneliti eksperimen di sekolah begitu ya. Kemudian peubah acaknya apa? Misalkan variabel satunya menanyakan peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, kan itu ya kan peubah acak pertama. Yang kedua mungkin kemampuan yang lainnya. Jadi kan berarti ada 2 peubah acak. Kan itu dia. Oke. Ini definisinya ya untuk yang kita bahas yang diskrit terlebih dahulu, sama polanya dengan yang peubah acak yang biasa ya, bahwa kenapa ke situ. Jadi fungsi fxy disebut distribusi peluang gabungan atau fungsi massa gabungan ya pada peubah acak diskrit x dan y. Syaratnya sebenarnya yang menjadi syarat wajib itu adalah 2 ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, fxy lebih besar sama dengan 0 untuk setiap xy. Artinya nilai peluangnya itu selalu positif atau 0 gitu ya. Paling kecil adalah 0. Kan itu dia. Yang kedua, jumlah semua nilai titik sampel yang mungkin itu harus sama dengan 1. Nah, karena dia gabungan berarti sigmanya double ya, double sigma ya. Sini kan membacanya dari yang di depan dulu ya, sigma Y dulu, baru nanti sigma X begitu ya Bapak Ibu ya, cara mengoperasikannya. Kemudian, nah kalau sebelumnya Fx, maka sini Fxy. Apa itu Fxy? Fxy itu adalah peluang di mana X itu sama dengan X kecil ya, X kecil itu nilainya ya, kemudian Y-nya sama dengan Y. Jadi terpisah seperti ini, ada tanda koma. Jadi mencari peluang masing-masing gabungan itu sebenarnya untuk X tertentu dan Y tertentu. Gitu ya. Nah,
Kemudian nanti biasanya untuk sembarang daerah tertentu pada bidang X, Y, karena dia gabungan berarti kan ada bidang tertentu. Maka peluangnya ya sama juga menjumlahkan semua nilai yang ada pada daerah tersebut pada nilai peluang gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini tambahan, ini informasi tambahan tentang operasionalnya situ ya, bahwa ini penyimpulan, yang kedua ini bagaimana menghitung untuk suatu daerah tertentu pada bidang XY begitu. Ya. Oke, ini contohnya. Nah, misalkan ada 2 pensil diambil dari dalam box yang terdiri dari 3 pensil merah, 2 pensil biru, dan 3 pensil hijau. Gitu ya. Nah, didefinisikan jika X itu menyatakan banyaknya pensil biru yang terambil, dan Y menyatakan banyaknya pensil merah yang terambil. Nah, berarti X ini apa saja anggotanya? Anggota X apa saja sini Bapak Ibu? Untuk kasus di sini. Bilangan real X apa saja? Ini kan pemetaannya ke sana ya nanti. Untuk kejadian eksperimennya mengambil 2 pensil dari dalam box yang terdiri dari ada 3 jenis pensil, merah, biru, dan hijau. Dengan distribusinya 3 pensil merah, 2 pensil biru, dan 3 pensil hijau. Berarti X-nya adalah berapa? 0 pasti ya. Terus 1 dan 2 ya. Ya kan? Untuk Y-nya bagaimana? Sama ya. Untuk Y-nya itu dia juga Y kan pensil merah. Pensil merahnya ada 3, tapi kan yang diambil 2 kah? Berarti kan nggak mungkin terambil 3. Berarti di sini kemungkinannya 0, 1, dan 2 juga. Jadi X dan Y kebetulan sini pemetaannya sama-sama di 0, 1, dan 2. Begitu ya. Nah, kalau ditanyakan bagaimana fungsi peluang gabungannya, ini kan teori peluang biasa ya Bapak Ibu. Nah, untuk mencari fungsi peluang gabungannya, Bapak Ibu bisa menyatakan dalam bentuk seperti ini. Kan 2 pensil terambil, berarti kan di sini kalau lihat dari definisi awal kan masing-masing ya. Berarti kan kemungkinannya apa saja kalau gabungannya? 2 pensil yang terambil itu. Bisa aja dua-duanya kosong, 0, 0 ya kan? Bisa aja 0, 1, bisa aja 0, 2. Kan itu dia ya. Bisa aja 1, 1, bisa aja 2, 0 gitu ya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau dia bikin kan seperti ini. Bingung nggak ini? Fungsi peluang gabungannya. Peluang Fx, Y itu kan berarti peluang X munculnya sama dengan X, Y sama dengan Y ini kan. Ya, X-nya 0 berarti apa artinya X-nya 0? Berarti Y-nya berapa? Kan itu dia. Kalau X0, Y0 berarti kan dua-duanya terambil warna yang lain ya. Berarti kan ini kombinasi ya Bapak Ibu. Berarti kombinasi X tadi itu kan, apa X-nya tadi? Kembali ini. X itu biru. Birunya ada 2 kan. Berarti kombinasi 2X kan. Kan X itu ada 0, 1, 2. Kan itu dia. Nah, berarti kan kombinasi 2X. Sedangkan Y-nya ini adalah warna merah. Ada 3, berarti kombinasi 3Y. Yang ini apa? Yang satu lagi ini sisanya. Ya kan? Sisanya apa? Sisanya kan ada warna pensil warna hijau. Ada 3 juga di sini kan? Kan gitu dia. Berarti perkalian kombinasi 2X dikali kombinasi 3Y
dikali kombinasi sisanya. Kalau X-nya sudah terambil dua-duanya, berarti kan yang di sini tinggal sisanya kan? Gitu. Bingung? Dibagi kombinasi 82. Kenapa 82? Ya kan kan tadi diambil 2 pensil dari dalam kotak. Nah, kalau tanpa label, tanpa warna merah, biru, hijau, berarti kan semuanya ada 8. Itulah populasi, ya kan? Berarti mengambil 2 dari 8. Gitu ya. Berarti ini jadinya kombinasi. Geser sini dulu. Oke. Kombinasi 82 berapa? 8 dikali 7, 56 bagi 2. 28 ya. Berarti ini kan boleh juga ditulis begini kan jadinya. Kombinasi 2X dibagi 28. Kali kombinasi lagi. 3Y. Baru kali lagi kombinasi 3. 2 dikurangi X kurangin Y. Oke. Nah, ini fungsi generalnya ya. Nah, boleh juga kita membuat satu-satu dalam bentuk tabel begini. Ini lebih real ya, Bapak Ibu. Nah, X-nya tadi kan sudah kita definisikan 0, 1, 2. Gitu ya. Y-nya berapa? 0, 1, 2. Kan gitu dia ya. Kita buat pasangan. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti kan di sini masukin X 0, Y-nya 0. Kan ini ya. Betul nggak 3/28? Iya, kalau X-nya 0 kan berarti kombinasi 20, 1. Kombinasi 30, 1. Berarti 1 kali 1. Tinggal yang sini kan. Berarti ini kan X-nya 0, Y 0 berarti kombinasi 3, 2. Kombinasi 32 adalah 3. Makanya ini ketemunya 3/28. Kalau yang ini, kenapa ini sama dengan 0? Ada yang bingung? Ada yang ngerti nggak kenapa ini sama dengan 0? Untuk yang 1, 2. Ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa itu 0? Ini kejadian yang tidak mungkin terjadi. Kenapa? Ingat X tadi kan jumlah pensil kan? Warna biru. Y itu juga jumlah pensil warna merah. Sedangkan 1, 2 berarti yang keambil berapa itu jadinya? 2 biru, 1 merah. Tidak mungkin. Kenapa? Kan yang diambil cuman 2 pensil. Ya kan? Nah, di sini kan 2 pensil diambil. Artinya karena 2 pensil berarti kan yang terpilih itu nggak mungkin lebih dari 2 jumlahnya. Makanya di sini 0. Begitu juga untuk yang di sini. 2 tambah 1 kan 3, nggak mungkin terjadi karena yang diambil cuma 2 pensil. Begitu juga untuk yang ini. 2. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kalau yang ditanyakan kedua, berapa peluang X tambah Y lebih kecil sama dengan 1? Kalau peluang X tambah Y lebih kecil sama dengan 1, berarti yang mana Bapak Ibu? Berarti kita menghitung F berapa saja Bapak Ibu? 0,0. Betul itu F, 0,0?
Terus F berapa lagi? 0,1 gitu ya. Tambah lagi F 1,0. Ada lagi nggak selain ini? Cukup ini ya, Bapak Ibu, soalnya yang ada suaranya di mute dulu ya, Bapak Ibu. Kalau mau berbicara silakan dititipkan. Oke, berarti F0,0 berapa nilainya? Nah, kalau sudah ada tabelnya kan enak ya. Sini sudah ada 3/28. Sorry, kok nggak mau. 3/28. Tambah F0,1 9/28 ya. Ditambah F1,0 6/28. Nah, ini sama dengan 18 ya. 9/14. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih mudah ya? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pas, aman? Oke, kalau diem aja berarti mantap. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini fungsi padat peluang gabungan untuk continue ya, biasanya fungsi padat ya disebutnya, density fungsi. Nah, untuk kasus continue, nah syaratnya ini sama ya Bapak Ibu bahwa fxy lebih besar sama dengan 0 untuk setiap xy. Yang kedua, ini ya, kalau apa namanya, kalau diskrit kan double sigma ya, kalau di sini double integral ya Bapak Ibu. Jadi integral 2 kali dari fxy dx dy, gitu ya, dx dy. Boleh dy dx juga boleh ya Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu memperlakukannya seperti apa. Dan jumlahnya harus sama dengan 1. Nah, kalau untuk menghitung luas daerah tertentu, ya pakai ini. Kalau menghitung nilai peluangnya, nilai peluang tertentu dia pakai interval pastinya ya. Biasanya untuk begini. Jadi kalau di diskrit, tadi kan ada definisi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di continue tidak ada. Yang ada itu definisinya seperti ini kalau di continue. Jadi kalau Bapak Ibu mencari peluang, ya terdefinisikan dulu. Misalkan A-nya itu lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Itu ya, karena kan dia harus interval ya. X-nya dan Y-nya itu dari C lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan D gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mencari peluang seperti ini? Nah, ini baru berlaku integral double ya, Bapak Ibu. Tinggal dipilih yang mana duluan. Misalkan di sini A sampai B. Berarti integral lagi. Di sini C sampai D. Dx ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau mencari peluang tertentu. Ini yang tadi daerah ya. Kalau dia ini kalau kita gambarkan dalam apa namanya? Diagram Cartesius, itu daerahnya kan di interval tertentu ya. Kalau digambarkan seperti ini.
Jadi dia gitu ya. Tertentu di sini. Nah, ini kan sumbu X ya. Jadi X-nya kan antara A sampai B gitu ya. Kemudian untuk sumbu Y-nya antara C sampai D gitu ya. Nah, ini kan C sampai D. Jadi kalau kita bikin tarik garisnya, ya di sini daerahnya itu. Ini kan daerahnya A, di sini B gitu ya. Ini B-nya. Kemudian ini C. Ini D. Nah, sehingga kita peroleh daerah ini dia. Nah, inilah yang disebut dengan bidang A tadi ya. Kalau dalam bentuk soal tadi kan bidang A namanya di sini tuh. Nah, jadi daerah bidang A ini berarti kita ngitungnya ini kan? Ya, integral dari A sampai B, kemudian integral dari C sampai D, gitu loh ya. A sampai B, C sampai D, ini daerahnya. Dari Fx, Y, Dy, Dx, begitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini pas ya? Ini kita masuk ke contohnya. Nah, misalkan ada fungsi padat gabungan dari pauba acak X dan Y sebagai berikut. Nah, ini fungsi padat gabungannya. Yaitu Fxy-nya sama dengan 2/5, 2X tambah 3Y, untuk X-nya intervalnya 0 sampai 1, dan Y-nya intervalnya 0 sampai 1. Untuk yang lainnya, selain pada interval ini, nilainya itu adalah 0 gitu ya. Nah, pertanyaannya tunjukkan bahwa Fxy ini memenuhi sifat fungsi padat gabungan. Memenuhi sifat fungsi padat gabungan itu adalah ya kita pastikan semua nilai itu bernilai positif gitu ya fungsinya. Untuk semua nilai yang mungkin. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama, bagaimana memastikan bahwa Fxy ini nilainya positif? Kan syaratnya gabungan itu 2 ya. Ini ya Bapak Ibu, syarat pertama. Fxy lebih besar sama dengan 0 untuk setiap xy. Ya kan? Kita harus pastikan itu. Nah, bagaimana memastikannya itu? Syarat pertama ini. Mana tadi ya? Saya balik ke soalnya. Nah, ini dia. Jadi, tunjukkan F memenuhi sifat fungsi pada gabungan. Berarti harus kita tunjukkan dua-duanya ya. Jadi, yang pertama, sifat ini kita tunjukkan bahwa Fxy itu lebih besar dari 0 untuk setiap xy, kan itu dia. Nah, tadi kalau dilihat di soalnya, perhatikan di sini, Fxy ini kan terdefinisinya hanya, bukan hanya sih. Nah, Fxy-nya kan begini ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita memastikan, coba di sini. Yang pertama jelas X dan Y ada di daerah positif ya. X dan Y kan sama-sama positif ya. Iya kan Bapak Ibu.
Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia itu daerahnya selalu positif? Nilainya selalu positif. Nah, untuk selain itu udah jelas 0 ya. Berarti kan nih, tinggal yang di sini nih, pastikan bahwa integral yang di sini itu selalu positif. Gimana caranya Bapak Ibu? Gus Nur. Apa itu? Nah, sama sih sebenarnya kita pastikan ini Bapak Ibu ya, grafik ini kan sumbu X-nya ada pada interval 0 sampai 1, Y-nya juga 0 sampai 1 ya. Nah, itu kalau kita ambil sembarang interval, nah kita ambil sembarang ya, ambil sembarang titik ya kan, bukan titik ya, sembarang daerah ya. Nah ini daerahnya kita buat aja secara general, atasnya mungkin ya boleh kita bikin umum begini juga mungkin ya, atau ada nggak cara ide yang lebih yang berarti kan kita hitung nilai A ya, berarti kan peluang dari A itu berarti kan dia sama dengan apa? Kita integralin ya. Integral A sampai B gitu ya. C sampai D. Di sini jadinya 2/5. 2X tambah 3Y. DY dx. Apa hasilnya ini Bapak Ibu? Integralkan terhadap Y jadinya apa? Ayo. X ditambah. Sebentar, A dulu, di sini B ya. Di sini kan jadi 2/5. Kak kurung Oh jadi ya 2/5. 2/5-nya enggak di depan aja Pak dibuat. Boleh di situ juga boleh kan, nggak apa-apa ya. Ini aja ya. 3/2 Y kuadrat. Ya 3/2 Y kuadrat kan. Dikeluarkan. Ini ya. DX ya. Tapi ini masih ada. Tunggu, intervalnya ada dulu sini. Suaraku. Salah sini. Tapi menurut saya sih ini bukti yang kurang efektif sih. Ini gimana cara menganalisisnya ya? Kok A, B, C, D ya ini ya? B, sini C. Oh, antar sewa dulu. Yang nek pakai apa tadi? Pakai tas. Hah? Pakai tas tadi. Baru kita substitusikan ke Y kuadrat. Berarti kan D kuadrat dikurangi, D kuadrat kurangi C. Oh iya, ini kan syarat ya bahwa kalau interval A sampai B berarti kan A lebih kecil dari B ya. C, Y-nya kan C sampai D berarti kan C lebih kecil dari D gitu ya. Boleh nanti kita analisis ke sini boleh sih. Nah, berarti kan integral, ini saya copy lagi, nggak usah, terus ulang aja. Integral dari A sampai B,
Iga itu buka kan? Bang, iga itu Dua. buka. Buka. 2/5 dari 2x ya. Sorry. Ditambah. Ini kita pengen tunjukkan bahwa dia positif ya Bapak Ibu. 3/2. Nah, kita buka kurung. D kuadrat ya kan substitusi ya Bapak Ibu ya. Dikurangin C kuadrat. Kan gitu ya. Betul nggak substitusinya itu gitu? Dx ya. Gini kan jadinya ya. Baru kita integralin sama dengan 2/5 Pak kurung. Itu nggak ada y-nya ya tadi x-nya itu. Harusnya ini ada y-nya bukan Bapak Ibu? Integral dari 2x dy apa? 2x y kan? Kesilapan kita. Berarti di sini ada d kurangi c. Ya Bapak Ibu. Baru integralkan. Ini berarti D kurangin C. Kok keluar D kurang C-nya? Dua X-nya integralnya apa Bapak Ibu? X kuadrat ya. Terus ditambah 3/2 dalam kurung D kuadrat dikurangin C kuadrat. X ya. Ada X-nya ya. Atasnya A sampai B. Gitu ya. Sampai sini bingung? Enggak ya? Kita substitusikan B-nya, B dan A-nya ke variabel X kuadrat kan? Ya. Berarti kita peroleh persamaannya itu nanti sama dengan 2/5 buka kurung. Disintukan D kurangin C. Tunggu, buka kurung lagi di. Ya. D kurangi C. X kuadratnya kan kita substitusikan B dan A ya. Berarti kan buka kurung. B kuadrat. Kurangin C kuadrat. Terus ditambah 3/2. Buka kurung lagi. D kuadrat kurangin C kuadrat. Ada X-nya, berarti X-nya itu dikali lagi di sini. Tapi enggak S. B kurangi A. Wis, enak kali itu nggak pakai S. Ish. Bagus, untuk sambung. Untuk kontak. Saya minum dulu lah kalau begitu. Bentar, kita mute dulu ya. Kalau mau ngobrol aja di on-kan silakan. Oke. Nah, coba dianalisis ini positif nggak? Perhatikan di sini tadi bahwa X itu kan ada pada interval A sampai B. Berarti B lebih besar dari A kan? Ya enggak? Begitu juga dengan C, Y-nya itu kan pada interval C sampai D. Berarti kan D itu lebih besar dari C. Ya enggak?
Kalau begitu, bagaimana hasil pengurangannya? Ini nilainya positif atau negatif? D dikurang C? Positif, Pak. Positif. B Positif. dikurang Positif. A, B kurang A juga Positif. positif ya. B Positif. kuadrat Ya. kurang C kuadrat juga positif. Positif. Nah, artinya apa? Ini kan sudah masuk ke nilai tertentu. Ini nilainya pasti lebih besar atau sama dengan 0. 0 pastinya. Kan itu dia. Nah, ini berarti sifat pertama terpenuhi ya, bahwa fx ini selalu besar dari 0 untuk setiap nilai x, y. Nah, x, y-nya ini karena dia kontinu, makanya kita bikin tadi daerah ya, bahasanya kan daerah interval. Ya, kita ambil sembarang AB, CD pada interval tertentu, tapi yang jelas ini ada di sembarang titik yang ada di sini. Kita asumsikan aja, ini sebenarnya ada dua kemungkinan ini kan. Ada yang di dalam interval ini, yang apa? Interval yang pertama ini. Kalau interval yang pertama berarti kan pakai rumus. Ya makanya kita pakai gunakan rumus. Kita asumsikan A, B, C, D ini ada pada rentang ini ya, pada rentang yang ada di sini. Kalau yang di luar itu kan sudah terbukti 0 pasti, kan itu dia. Nah, makanya di sini terbukti bahwa ini baru satu sifat ya, bahwa 2/5 2x tambah 3y ini semua nilai fungsinya adalah positif, kan itu dia. Nah, begitu. Baru sifat keduanya. Sifat keduanya adalah integral double ini ya. Ini harus kita tunjukkan bahwa integral seluruh nilai yang mungkin itu sama dengan 1. Nah, ini mah tinggal sifat tadi kita kopikan ya. Yang ini tapi kita ganti dengan angka. Jadi kita copy aja ini dulu. Ini bisa ini di copy ya, tapi yang ini nggak usah. Bolehlah sampai sini. Cing. Semuanya deh kalau gitu. Sampai sini. Nanti tinggal ganti. Enter. Sorry. Saya kopikan di sini. Biar nggak ngulang-ngulang ya Bapak Ibu. Saya ganti A-nya itu adalah 0. Kan X-nya dari 0 ya sampai 1 ya tadi Bapak Ibu. Y-nya juga sama ya Bapak Ibu, 0 sampai 1. Nah, jadi gampang sih ngitungnya. Berarti ini 0, 1. Karena intervalnya sama 0, 1 di sini bebas ya Bapak Ibu, boleh dy dx, dx dy silakan. Cuman jangan sampai ke salah di sininya saja. Ini kan dy dx berarti kan saya mengintegralkan fungsinya terhadap y ya Bapak Ibu. Kalau diintegralkan terhadap y berarti 2x tinggal nambah variabel y. Kemudian yang 3y menjadi 3/2y kuadrat. Substitusikan 0 sama 1. Salah. Nah, kalau 0 kan udah pasti ini 0 semuanya. Tinggal kita substitusikan 1 ya Bapak Ibu. Kalau substitusi 1 di sini tetap 2x. Kan ini kan 1 kurang 0 ini ya. Jadi kan 1 kurang 0-nya dihapus ini. Nah, ini kan nggak ada. Oke. Kalau disubstitusikan 1 kuadrat ini jadi apa y-nya? 3/2 aja ya Bapak Ibu ya. Gini ya jadinya kan. Nah, ini batasnya 0,1 lagi. 0, 1. Ini harus kita tunjukkan sama dengan 1. Oke. 2/5 2x tambah 3/2 dx. Oke, diintegralin lagi. 2/5 jadinya ini x kuadrat. Ini berarti 3/2x. Gitu kan? Batasnya 0, 1. Kan betul tadi nggak usah dihapus semuanya. Substitusikan. Jadinya kalau disubstitusi 1 berarti ini 1 tambah 3/2 ya Bapak Ibu ya. Berarti 2/5 buka kurung 1 ditambah 3/2. Begitu? Ya Pak. Ya? Berarti kan sama. 5/2. Oke, berarti
2/5 dikali Kali 5/2 ya. 5/2. Ya, betul ya, dapat ya. Sama dengan 1. Terbukti berarti. Nah, ini menunjukkannya. Jadi kalau pertanyaannya tadi kan tunjukkan bahwa fxy ini memenuhi sifat fungsi pada gabungan, gitu ya. Fungsi padat ini bukan fungsi pada gabungan, fungsi padat gabungan. Atau fungsi peluang ya, fungsi peluang gabungan begitu. Ya, kalau dia fungsi peluang gabungan, pastikan semuanya nilainya positif atau 0. Yang kedua, jumlah totalnya harus sama dengan 1. Kalau dia memenuhi kedua syarat tersebut, ya sudah terbukti. Nah, kalau mencari peluang begini bagaimana ya? Ini mah gampang ya Bapak Ibu, tinggal diintegralin biasa aja. Peluang XY anggota dari A, di mana A-nya adalah ini, berarti kita menghitung daerah ini. Ya, tinggal dimasukin tadi aja ya. Kalau menghitung peluang ini mah mudah, tinggal disubstitusikan ke soal yang tadi ini saja. Di sini dulu ya, sebentar ini dihapus, dinaikkan sus, biar gede sedikit. Ctrl V. Oke, berarti saya bisa pakai rumus ini lagi. Di copy sampai ke sini. Saya pastekan. Berarti X-nya 0 sampai setengah. Berarti sini tinggal 1/2 saja. Y-nya 1/4 sampai setengah. Berarti 1/4. Ini setengah. Oke. Salah ya. Gimana ini? 1/4 sampai setengah kok. Setengah sampai 1/4. Ini setengah. Oke. Ini berarti 1/2. Ini setengah. 1/4. Ya. Oke. Berarti kalau kita masukin setengahnya, setengah kurangi 1/4 berapa sih? 1/4 ya Bapak Ibu ya. 1/4 berarti 2-nya ini menjadi berapa? Bisa langsung. Jadi ini tinggal setengah. Kan 1/4 kali 2 ya Bapak Ibu ya. Kalau yang di sini berarti 1/4 dikurangi 1/16. Kan dikuadratin toh. 1/4 kurangi 1/16, 3/16 begitu. Ya. 3/16 berarti 9/32, betul? Betul itu? Seperempat kurangi 1/16. Ini integralnya salah, ini harus setengah. Coba dicek ya angkanya. Nah, baru ini jadi 9, ini 1/4 ya. Sudah betul itu, Bu? 9/32. Oke. Kalau 0 udah pasti 0, kalau dimasukin setengah berarti 1/8. Kalikan dengan 9/64. Ini 17. Bapak Ibu
tugasnya ngecek sudah benar nggak yang saya hitung ini. Silakan dikerjain, disamakan jawaban kita. Kalau ada yang salah, silakan dikonfirmasi. Oke, coba silakan dikonfirmasi. Ada yang salah ini? Biar nggak ngantuk, silakan Bapak Ibu. Hitung integral siang-siang ya kan? Pak udah ngantuk, lapar, panas lagi. Halo Pak. Pak. Sorry. Halo, ya silakan Halo, Bu Pak. Teres ya. Ya, kenapa Bu? Sorry tadi keputus jaringannya sebentar. Ini ini Pak 1/8 nggak 1/16 ya Pak ya? Yang mana? Karena kan setengah kuadrat kan 1/4 kali 1/4 Oh iya, 1/16 betul. ya Pak ya? Ini ya. Iya ya. Ya, Oh Pak, iya, ya. kuadrat. Saya tadi Yang mikirnya lain udah Nah, pas. cocok. 16, kalau Ya. 16 berarti kan 4 ini harusnya 13 ya? Iya Pak, 13. 13. Berarti sini 13 ya? Ya, 13/64. Iya kan? 13/64 kali 5 kan? Per 64. Oh, iya. Ya Pak. Kali 2/5-nya belum? Oh, belum Pak, belum. Nah, Ini ya. aja sih yang saya cek Pak. Oke. Ini kan tinggal dikali ya. Iya. Ini kan Ya, duanya ya, dengan ya, 64 tinggal 32 dengan 5-nya 160. Oke, Iya, sip. pas Pak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu gambarannya. Ini baru gabungan dua paubaca ya Bapak Ibu. Makanya paubaca 2 aja untuk angka yang sederhana kecil-kecil aja sudah jelimet begini ya. Ini kan angka yang intervalnya pun 0,1 dan seterusnya begitu. Kita tidak sekompleks itu. Kalau dieksplorasi lebih jauh, paubaca sampai taiga banyaknya begitu, sampai ke dimensi n. Ya silakan. Ada yang bertanya? Ya Pak Jenry, silakan Pak Jenry. Ini yang setengah yang di situ Pak, yang di setengah di atasnya itu, yang ya setengah X sama Ini setengah X tambah 9/32, betul. itu bukan 3/4 X Pak. 3/4 X dari mana Pak? Boleh bisa tahu? Itu kan dimasukkan harga Y-nya, Ya. kan itu kan Setengah dikurangi 2XY. 1/4. Ya, 2XY. Y-nya kan dibuat setengah kurang 1/4 Pak. Iya, setengah kurang 1/4. Setengah kurang 1/4 tinggal 1/4. Setengah dikurangi 1/4. Oke, ya, salah ya. Saya kuadratkan juga tadi, oke. Yang belakang saya kuadratkan. Oke. Ya, Betul. 1/4 kalikan 2 lagi kan, makanya ini setengah Iya, X. Oke. Ya, ini kalau udah hitungan integral seperti ini, konsepnya adalah ketelitian Bapak Ibu. Kalau nggak teliti aja. Jadi makanya saya tadi juga suruh ngecek aja. Saya kan
apakah saya sudah pas atau belum. Itu aja sudah ada terlewat, ya kan? Nanti konsepnya adalah harus ketelitian. Oke Pak Jendri, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Nah, menariknya lagi, kalau kita sudah bisa mencari fungsi gabungannya, kita bisa cari marginalnya Bapak Ibu. Apa itu marginal? Fungsi marginal itu adalah fungsi parsial satu-satunya ya. Jadi kalau kita punya fxy, maka saya bisa mencari fungsi khusus untuk x-nya saja yang kita simpulkan dengan gx di sini ya Bapak Ibu. Atau kita cari yang fungsi khusus yang punya y-nya saja atau hy-nya saja. Itu bisa kita cari dengan cara apa? Nah, ini sama polanya ya. Jadi sesuaikan dengan jenis peubah acaknya. Kalau dia kontinu, kalau dia diskrit, maka kita dijumlahkan saja. Kalau kita gx, maka yang kita jumlahkan adalah nilai y-nya. Jadi semua nilai y yang mungkin, all y biasanya. Sedangkan kalau hy berarti semua nilai x yang mungkin kita jumlahkan, gitu ya. Itu kalau dia diskrit. Sedangkan kalau dia kontinu, berarti gx itu adalah integral dari semua nilai y yang mungkin min tak hingga sampai tak hingga dari dy kalau gx, karena yang kita integralkan terhadap y ya. Kalau hy integralnya terhadap x gitu. Ini nilai parsialnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa itu parsial? Sebenarnya parsial itu kalau ya bahasa ini kalau dalam bentuk yang diskrit tadi sebenarnya sudah kita bahas. Ini contohnya ya. Untuk yang diskrit, fungsi parsialnya itu kalau dilihat dari definisi tadi, perhatikan sini adalah fxy, kita tambahkan semua nilai y-nya begitu. Berarti kan kalau dibuat ini kita tulis saja dulu sini ya. Ctrl C. Kok nggak ada titiknya? Ini kenapa miring di sini? Taruh sini aja. Ini lanjutan dari soal sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Yang tadi ya di soal pertama kan tadi kita sudah punya parsialnya ya. Gabungan dari fungsi fxy tadi yang sudah kita bikin dalam bentuk fungsi peluangnya. Nah, kalau diskrit akan mudah kalau kita hitung dari bentuk ininya ya. Nah, gx ini kan jumlah semua y yang mungkin, gitu ya. Berarti ini kan kita cari, misalkan kita maunya apa di sini? Gx itu kan nilainya 0, 1, 2 ya Bapak Ibu. Berarti kalau kita mau cari G1, G0 bagaimana? G0 berarti kan sigma y-nya dari 0 sampai y sama dengan 0 sampai dengan 2 ya kan? F 0, y kan gitu dia. Ya kan? Nah, F0, y ini berarti sama juga dengan kita menghitung F 0,0 kok jadi di sini ya. Sebentar Bapak Ibu. Dipinggirin nggak mau ya? Oke. Ditambah F 0,1 ditambah lagi dengan F 0,2. Gitu ya. Berarti dia sama dengan, nah kalau ini F 0,0 ini kan F 0,0 3/8, 0,1 9/8, 0,2 3/8 kan itu dia. Maka kalau kita lihat di tabel itu kan yang baris ini ya Bapak Ibu. Ini adalah G0. Berarti sama dengan 15/28 begitu. Ya. Kita geser sedikit ke sini. Oke.
Kemudian kita copy aja nih ya. Kalau ditanyakan G1-nya juga sama. G1 itu, sorry. G1 berarti ini kan F1Y ya Bapak Ibu. F1Y berarti 10, 11, 12 begitu ya. Nah, itu berarti kan kalau kita lihat kolom kedua ini ya Bapak Ibu. Nah, kolom kedua hasilnya adalah 12/28. Kan gitu dia. Nah, ini adalah marginalnya. Kita mencari nilai marginal masing-masing. Nah, untuk yang G2-nya, G2 berarti 2Y ya di sini ya. Berarti 20, 21, dan 22. Berarti yang bergerak adalah ini betul ya. Dan itu adalah kolom yang ketiga ini. Berarti sama dengan 1/8. Nah, perhatikan Bapak Ibu bahwa ternyata kalau kita lihat setiap kolom ini kalau kita tambahkan semuanya, kita dapat tabel baru jumlah ini ya. Nah, jumlah yang ada di kolom ini ternyata ini adalah GX ya Bapak Ibu ya. Sorry. Ternyata ini kan GX ya jadinya Bapak Ibu. GX lah kita simbolkan. Nah, bagaimana dengan yang di jumlah barisnya ini? Kalau setiap baris ini ditambahkan, ditambahkan, maka nanti akan kita peroleh di sini adalah marginal dari HY. Oh, kayaknya harus di sini ini ya. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini X, Y sini ya. Jadi fungsi gabungan ini, kalau ini kan distribusi fungsi gabungan ya, yang di tengah ini ya. Nah, kalau setiap barisnya kita jumlahkan, maka kita dapati barisan distribusi yang di sini ini adalah termasuk fungsi marginal HY jadinya ya. Sedangkan kalau setiap kolomnya kita tambahkan sesuai dengan kolom itu, maka yang kita peroleh di sini ini adalah marginal GX-nya. Nah, seperti itu. Nah, jumlah totalnya pasti sama dengan 1, karena ini sudah mendistribusikan ke semua bilangan. Nah, itu dia ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Untuk diskrit mudah kita melihatnya. Nah, seperti itu. Kalau dia continue, ya bisa kita eksplorasi. Yang tadi misalkan soal yang sebelumnya kita mau mencari parsialnya, ya bisa kita cari. Ya, kalau yang fungsi yang di awal tadi, mana tadi? Ini belum kita cari. Nah, misalkan ini. Ini fungsinya, kita mau mencari fungsi dari GX-nya bagaimana? Nah, GX ini bisa kita cari dengan cara menggunakan integral rumusnya tadi adalah min tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Ini generalisasinya gini rumusnya. F X, Y DY ya Bapak Ibu. DY yang kita hitung berarti integral sebetulan Y-nya kan dari 0 sampai 1 sini Bapak Ibu ya. Kebetulan sama aja ini kebetulan. Berarti di sini 0 sampai 1 dari 2/5 kurang 2X ditambah 3Y DY. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini menjadi 2/5 kurang 2XY ditambah 3/2Y.
kuadrat. Itu kan? Batasnya dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Nah, ketika kita substitusikan, diperolehnya apa? Kita substitusikan 1, berarti 2/5, buka kurung, 2x ditambah 3/2. Nah, ini adalah fungsi Gx-nya. Ya, Bapak Ibu. Nah, apa perlunya? Nah, kadang-kadang kan nanti kita ditanyakan, misalkan kalau ditanyakan berapa peluang dari 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari setengah misalkan. Nah, kalau kita belum punya fungsi Gx-nya, kan kesusahan Bapak Ibu mencarinya ya. Mencari peluang ini. Ini sama dengan berapa kan repot. Nah, kalau Bapak Ibu mencari peluang untuk peubah acak, ini X-nya besar ya. Untuk peubah acak X doang saja seperti ini, padahal yang diketahui adalah fungsi gabungan. Nah, berarti kan kita harus mencari marginalnya dulu, kan gitu dia ya. Nah, setelah kita dapat marginalnya, baru bisa kita cari peluangnya. Nah, seperti ini, misalkan ini sudah ada dapat nilai marginalnya ini. Nah, maka integralnya bisa kita cari, gitu. Ya kan? Peluangnya bisa kita hitung. Nah, begitu. Ini kebutuhan untuk marginal. Jadi ketika kita mencari nilai peluang khusus untuk salah satu peubah acak saja, maka di sini marginal diperlukan. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Pas. Alhamdulillah. Mantap jiwa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nanti kita masuk. Nah, di sini juga dibutuhkan ya, ketika marginal itu adalah ketika kita masuk distribusi bersyarat, Bapak Ibu. Nah, jadi tidak hanya peluang saja yang bersyarat. Di distribusi fungsi juga ada distribusi peluang bersyarat, Bapak Ibu, karena gabungan. Jadi, misalkan X dan Y adalah dua peubah acak, baik dalam bentuk diskrit maupun kontinu. Jadi, distribusi bersyarat itu dari sebuah perubah acak random Y ketika X-nya diberikan, itu adalah seperti ini definisinya. Jadi F dalam kurung X dengan syarat Y dengan syarat X. Berarti X-nya dikasih tahu ya Bapak Ibu. Jadi kejadian Y muncul setelah X begitu ya. Setelah X terjadi. Berarti di sini adalah Fx, Y dibagi dengan Gx. Gitu ya Bapak Ibu. Dengan syarat Gx-nya harus positif ya, nggak boleh 0. Karena kalau 0 tidak terdefinisi. Nah, ini juga sama kasusnya kalau Fx dengan syarat Y. Berarti Fxy dibagi dengan Hy. Nah, ini peluang bersyarat. Bukan peluang, sorry. Distribusi bersyarat, Bapak Ibu. Gitu. Nah, biasanya untuk interval tertentu sama polanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini biasanya pola-polanya seperti ini mencari peluang. Jadi tentukan peluang X pada interval A sampai B jika Y-nya sama dengan Y tertentu begini gitu. Nah, maka di sini kalau dia continue kalau dia diskrit maka kita integralkan kita sigmakan ya. Sigma X-nya dari A sampai B untuk Fx dengan syarat Y gitu. Nah, Fx dengan syarat Y tadi kita bisa pakai rumusnya. Nah, kalau dia continue maka jadi integral A sampai B Fx dengan syarat Y. Gini. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau fungsi bersyarat seperti ini. Ada pertanyaan di sini? Pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini kalau dikembangkan jadi begini sih Bapak Ibu. Ini jadi sigmanya
Ya, udah dicari dulu, nggak perlu tinggal dicari, karena kalau dalam bentuk fxy dengan syarat itu artinya untuk mencari fx mengintegralkan ini, Bapak Ibu sebelumnya harus menyederhanakan fungsinya dulu yang di sini tadi definisi ini. Nah, fx, y dibagi gx ini harus kita sederhanain, maka nanti kita peroleh fungsi yang baru gitu ya. Ini contohnya. Masih kasus yang tadi Bapak Ibu. Misalkan tentukan peluang X sama dengan 1 dengan syarat Y-nya sama dengan 1. Berarti kalau pakai definisi peluangnya tadi kan begini ya. Hilang. Mana dia? Dia lari ke bawah nampaknya. Ini kita tarik ke sini saja. Oke. Baik. Bagaimana caranya mencari peluang X sama dengan 1 jika diketahui Y-nya sama dengan 1. Kalau kita balikkan lagi ke definisinya kan ini Bapak Ibu. Ya, atau kita bisa yang gunakan definisi ini. Nah, berarti ya kita hitung aja begini. Berarti kita hitung F 1,1 ya kan? Dibagi dengan mana pembaginya? G1. Kan gitu dia Bapak Ibu. Kok G? Ini kan coba tadi definisinya. Kalau Y terhadap diketahui X-nya GX, berarti GY, kebalik. Ini HY. Nah, kalau dari tabel sini, berapa nilainya Bapak Ibu? F1,1 berapa? Kalau diskrit ini enak. F1,1 kan ini ya, 1 dengan 1 ini 6 per 6/28. per 28. Udah maghrib ya? Maghrib. Udah zuhur ya Bapak Ibu ya. Nah, H1-nya berapa? H1-nya. H itu yang Y ya Bapak Ibu. Tadi kan ini tadi apa? Kalau yang di sini kan ini fungsi HY ini ya Bapak Ibu ya. Kalau yang baris ini kan jumlah dari Y-nya. Kalau di sini adalah GX kan Bapak Ibu. Oke, ini W kecil, Nah, berarti H1-nya berarti yang mana? Ini ya, H1 Bapak Ibu. Yaitu 15 per 28. Ya kan? Berarti sama dengan 6 per 15. Oke. Ada pertanyaan di sini Bapak Ibu? Kalau di generalisir ya umum begini saja. F misalkan Y X ya, X dengan syarat Y
Ini kan berarti F X, Y gitu ya, dibagi dengan HY kan itu dia Bapak Ibu ya. Kan gitu dia ya. Nah, Fx dengan syarat Y ini kan kalau di diskrit kasusnya kan ya tadi ini kan berarti sama juga menghitung peluang. Kan itu dia ya. X sama dengan nilai X tertentu dengan syarat Y-nya sama dengan Y tertentu kan gitu dia. Nah, begitu. Ya memang bisa dikembangkan lagi. Itu ya. Saudara tabelnya jadi mudah kita menghitungnya. Jadi kalau tabel Ya. yang di sebelah Pak ini sudah baku atau memang dari Bapak sendiri? Nah, ini contoh lanjutan Pak. Ini coba merujuk pada contoh 5 dan 7 Pak. Ini itu soal ini tabel ini itu dari soal yang awal tadi Pak. Lanjutan terus ini Pak. Yang soal pertama kali tadi. Ini Pak. Yang kasus ini. 2 pensil diambil. Ini Pak, ya Pak Sarul. Jadi tadi kan kasusnya kita ngambil 2 pensil dalam box yang ada 3 pensil merah, 2 biru, dan 3 pensil hijau. Nah, kasus X dan Y-nya itu ini tadi. Pensil biru terambil, Y-nya banyaknya pensil merah terambil. Karena yang diambil cuma 2, berarti X ini kan hanya 012. Y-nya 012. Nah, gabungannya kayak mana? Nah, fungsi gabungannya itu bisa ada 2 versi. Bisa dalam bentuk langsung kita bikin distribusi peluangnya masing-masing yang dalam bentuk tabel ini. Ya kan? Atau kita bikin rumus umumnya seperti ini karena kan mudah ya, kan itu hanya fungsi peluang biasa ya. Mengambil 2 dari 8 kan, cuman di atas dirinci. Kan 2 itu kan ada 2 dari kuning, merah, biru atau dari hijaunya gitu. Nah, dari sini ini ternyata eksplorasinya itu ada masuk ke ranah, nah tadi ke marginalnya. Nah, ternyata itu kalau dikaji ke marginal ada hubungannya. Nah, tadi itu ternyata apa marginalnya itu? Kan tadi awalnya kan cuma ini saja Pak, yang di tengah ini ya. Sebenarnya kalau distribusi gabungan gambarnya cuma sampai tengah sini aja Bapak. Dari sini sampai sini udah cukup. Nah, ini adalah distribusi peluang gabungan yang saya tebelin. Ternyata kalau setiap barisnya ini saya tambahin, ini untuk Y-nya sama dengan 0, kemudian 3/8, 6/8 sama 1/8, kan 10/8. Ini juga itu saya tambahin semuanya. Dan saya tambahin semuanya. Ini mengindikasi ke definisi marginal HY. Ternyata 10/28 ini distribusi peluang ini Pak. Nah ini fungsi peluang tersendiri yaitu fungsi peluang khusus kalau Y. Gitu. Dan begitu juga kalau kolomnya saya tambahin semuanya ketemulah ini. Nah ini itu adalah distribusi marginal untuk fungsi peluang GX. Kita simbolkan G dan H. Kenapa? Karena F-nya sudah dipakai untuk gabungan kan. Gitu. Jadi jangan F lagi nanti tumpang tindih maknanya. Bapak di awal-awal kan pakai FX. Ya, kan itu baru satu peubah acak. Sekarang kan peubah acaknya ada 2. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ternyata ada konsep bersyarat tadi, Pak. Fungsi bersyarat definisinya ada hubungan antara gabungan dibagi dengan marginalnya. Ya kan? Nah, itu masih lanjutan soal tadi, Pak. Cuman kita eksplorasi soal yang ini tadi. Nah, bagaimana kalau disuruh mencari peluang X sama dengan 1 dengan diketahuinya Y-nya sudah pasti sama dengan 1. Maka ini tabelnya tadi. F11 dibagi H1 dong kalau dari definisinya. Gitu ya, Pak? Oke. Oke, ini contohnya satu aja terus, Pak. Cuman berlanjut terus. Gitu ya. Nah, ini contoh kedua. Nah, ini beda contohnya, Pak.
Nah, bagaimana mencari marginalnya ini? Silakan. Ya bahasa Inggrisnya dibiarin aja lah. Yang penting fx-nya udah ketahuan kan? Fx, y sama dengan 10xy kuadrat. Nah, dengan syarat itu dia bahwa x-nya itu ada pada interval 0 sampai y dan y-nya pada interval x sampai 1. Itu Yasminnya pulang nih. Salam.
Pak, suara Bapak nggak kedengaran, Pak. Sorry ya, oke. Ya, ngomong sendiri aku tadi di sini berarti ya. Nggak kedengaran. Iya, Pak. Bingung juga. Oke. Bingung ini nggak ada yang masalah yang di sini ya. GX kan Bingung, Pak. Ini GX kan pas mulai integral diawali DY. tadi gitu, Pak. GX itu kan integral DY. Tinggal dilihat di soal Y-nya dari mana batas. Kan ini DY toh. Yang diintegralin kan terhadap Y. Di soal Y-nya intervalnya dari mana sampai mana. Ini soalnya. Y itu kan intervalnya dari 1 sampai dari X sampai 1. Ya kan? Dari X sampai 1 Y-nya kan? Iya, Pak. Berarti ya batas bawahnya X, batas atasnya 1. Kan itu dia. Tinggal diintegralkan biasa. Gitu ya. 10. Ya kan integralnya ini kan terhadap Y, Y-nya yang diintegralin. Y pangkat 2 kan jadinya 1/3 Y pangkat 3. Kan jadi 10/3 toh. X Y pangkat 3. Substitusikan Y pangkat 3-nya dengan 1 dan X kan. Nah, jadinya ini. Baru HY-nya juga sama. Kita lihat Y-nya tadi di mana batasnya. Y itu kan, DX ya kan. HY itu kan integral DX kan. Nah, X-nya batasnya adalah 0 sampai Y. Berarti integral 0 sampai Y 10xy kuadrat dx. Tapi dx ini berarti yang diintegralin adalah x-nya. Berarti kan setengah x kuadrat, makanya 10 jadi 5. Di sini batasnya 0 sampai Y. Dan substitusikan ini kan berarti kan x-nya jadi Y kuadrat toh. Makanya sini 5Y pangkat 4. Batas Y-nya itu 0 sampai 1 di sini. Oke, udah. Sedangkan kalau FY dengan syarat X, dari rumusnya kan FXY dibagi dengan GX. Berarti 10XY kuadrat kan rumusnya. Terus GX-nya ini kan GX. Ya kan? GX-nya dimasukin 10/3 X kurangi X pangkat 4. Maka ketemulah ini. Ya kan? Diseranain ya, 10-nya kan menjadi sama-sama membagi ya 10-nya ya kan? Sama-sama saling dibagi 10, 1/3-nya kan jadi naik ke atas ya. Ini kan ada X dan X pangkat 4, di atas ada X sama-sama dibagi dengan X, maka tinggal Y kuadrat, yang di bawah 1 kurang X pangkat 3. Begitu. Ya kan? Oke. Nah, ini syaratnya juga masih berlaku. Yang syarat di awal itu bahwa 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y, lebih kecil dari 1. Gitu. Sedangkan kalau Fx dengan syarat Y, berarti dibagi HY di sini ya. 10xy kuadrat dibagi dengan Y pangkat 4. Berarti 10 dengan 5-nya kan 2. X-nya tetap ya nggak berubah, Y kuadrat dengan Y pangkat jadi ini. Gitu. Nah, yang nomor 2 ini, ini kan pertanyaan yang B. Kita lihat pertanyaan B. Tentukan peluang bahwa spektrum shift-nya lebih dari setengah dari total observasi. Given that, yang mana sudah diketahui temperaturnya naik 0,25 unit. Given ini kan sudah terjadi sebelumnya, berarti ini kan syarat ya, di mana diketahui begitu. Jadi syaratnya berarti kalau dibuat kan X kan temperatur, Y-nya adalah spektrumnya. Berarti kan spektrumnya lebih dari setengah dari total observasi. Berarti peluang Y lebih dari setengah kan itu dia. Dengan syarat X-nya udah dipastikan X-nya sama dengan ini kan increase 0,25. Makanya kalau dibuat pernyataannya jadi gini.
peluang Y lebih dari setengah dengan syarat X-nya sama dengan 0,25. 0,25. Nah, kalau begitu kan ini lebih dari kita masuk peluang bersyarat yang ini kan? Ini peluang bersyaratnya. Berarti integral setengah sampai 1. Kenapa 1? Kan ini batasnya sampai 1 toh maksimum. Nah, masukkan rumusnya 3Y kuadrat dibagi 1 kurang 0,25 kan seperempat ya. Seperempat pangkat 3. Nah, jadikan yang di penyebut ini sebuah konstanta ya. Berapa ini seperempat pangkat 3 ini? 1/64 kan? Ya enggak? Betul itu? Ya, Pak. 1/64. 1/64, ya, 1 dikurangi 1/64, berarti kan 64 kurang 1, 63/64. 63-nya dengan 3 bagaimana? 63 dengan 3 kan 21 ya. 64-nya naik ke atas, makanya di sini jadi 64/21. Begitu. Integral, nah ini kan tinggal Y kuadrat saja ya, Y kuadrat dy. Y kuadrat integralnya berapa? 1/3, ya kan? Iya, pangkat 3. Y pangkat 3, 1/3-nya jadi 63 di sini nih. Ya kan? 64/63. Nah, 1/3-nya itu kan di sini batasnya dari setengah sampai 1. Berarti 1/3 tetap 1 dikurangin setengah pangkat 3, 1/8. Ini kan sama dengan 7/8 ya. Nah, 7/8 dikalikan dengan 64/63. Betul nggak itu ya? 8-nya dengan 64 kan habis ya? Bingung? 64/8-nya kan tinggal 8 kali 7. 56/63. Karena jadi 8/9. Oke, begitu. Nah, luar biasa. Ini slide-nya, oh sedikit lagi slide-nya habis ini. Dituntaskan ini ya. Ya, silakan bertanya. Boleh. Itu tadi 64/21-nya dari mana Pak 21-nya? Bukan 189, jadi 3 dikali 63. Kan 1 kurang 1/4 pangkat 3 itu berarti 63/64, Pak. Yang di bawah ini kan 1 dikurang 1/64 ya? Iya, 63/64 jadinya, Pak. Nah, 63 dengan 3 di atas itu bisa nggak diserenain? Pembilang. Kan 3Y kuadrat. Oh. Iya Pak, bisa Pak. 21 Pak. Jangan gede-gede. Kalau saya lebih suka nyederhanain daripada membesarkan angka. Betul? Kan ini jadi 63/64. Karena ada 3 di atas, berarti kan penyebutnya menjadi 21/64 kan? Ya. Oh iya. Nah, 21/64 karena dia penyebut, maka kan jadi balik kan posisinya? 64/21. Oh iya. Nah, efisiensi perhitungan saja di sini supaya enggak susah. Ya, enggak dirinci bisa ya, bisa dibayangin ya. Saya suka ngitung begini. Oke, udah. Terus tinggal di sini kan. Nah, Y kuadrat tadi kan 1/3. Y pangkat 3 kan? 1/3-nya tarik keluar, jadinya 63 di sini lagi. Balik lagi 63 ternyata kan? Karena dari hasil integral ini, Y kuadrat. Nah, Y pangkat 3 kan substitusinya berapa? 1 dengan setengah kan? Ya, satunya tetap setengahnya jadi 1/8. Enggak harus dirinci. Ya, ini kan bisa hasil integralnya nggak usah ditulis kan boleh ya di sini ya, paham ya? Karena kan ini sederhana menurut saya. Jadi hasil integralnya langsung disubstitusi aja ke angkanya. Begitu. Sedangkan ini 7/8.
7/8. 64-nya dengan 8 tinggal 8. 8 kali 7, 56 per 63. Nah, ini kan angka-angka yang sama-sama bisa dibagi 7 ya. Habis juga. Seperti itu. Oh, iya, langsung aja tadi ya. 7 dengan 3 langsung aja ya. Ngapain tadi dihitung ya. Jadi kan 9 ya. Oke, nggak usah begini, langsung aja sebenarnya tadi ya. Karena kan ini tadi 7/8. 7/8, 7, 6, 3-nya 9. 8 dengan 8 itu. Iya, ini mah nggak canggih, ini dihapus saja. Oke, langsung sama dengan 8/9. Begitu. Bisa ya? Baik, nggak ada masalah di sini. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini independen ya. 2 fungsi peluang. Jadi kalau ada fungsi secara diskrit ya, fungsi gabungan dan kita bisa mencari parsialnya masing-masing, Gx dan Hy-nya. Kemudian kalau kita kalikan fungsi Gx dengan fungsi Hy itu hasil kalinya ternyata balik ke fungsi semula, yaitu fungsi gabungannya. Maka kalau memenuhi sifat ini, berarti X dan Y itu 2 peubah acak yang independen, saling bebas, bukan saling lepas ya, saling bebas. Jadi 2 peubah acak dikatakan saling bebas jika hasil kali fungsi marginalnya sama dengan fungsi gabungannya, begitu ya. Oke. Nah, soal nomor 9 tadi yang mana itu? Ini ya, oke. Apakah ini marginal, fungsi independen enggak? Yang ini. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini kan hasil fungsinya ya. Oke, kita gabung Ctrl C. Nah, kalau kita cek apakah dia independen tidaknya, tinggal dikalikan aja. Coba ini dengan ini dikalikannya apa jadinya? Coba Gx dikali dengan Hy-nya sama dengan, nah ini ya. Duh, ribet. Tulis saja. 10/3 dalam kurung X kurangi X pangkat 4. Dikali lagi dengan 10x 5 ya. 5y pangkat 4. Udah enggak ya kayaknya ya? Enggak, udah jelas di situ. Berarti 50 di sini malahan ya. 50/3 buka kurung X kurang X pangkat 3 dikali dengan Y pangkat 4. Ini tidak sama dengan Fx, Y ya. Kan nggak sama. Fx, Y kan 10xy pangkat kuadrat, 10xy kuadrat kan itu dia. Nah, kalau tidak sama berarti terjadinya X itu dipengaruhi oleh terjadinya Y. Begitu juga sebaliknya. Y terjadi, itu ada kontribusi X di sini. Karena dia tidak independen. Kalau independen, mau terjadinya X kayak manapun nggak akan mempengaruhi terjadinya Y. Begitu juga sebaliknya. Jadi, Y terjadi itu tidak ada kaitannya dengan X gitu loh. Itu independen. Atau sebaliknya, X terjadi tidak ada pengaruhnya dengan Y begitu. Sedangkan ini karena ini tidak sama dengan Fx Y berarti saling ketergantungan antara X dan Y ini gitu ya. Jadi dia tidak saling lepas, dia saling ketergantungan antara X dan Y ini begitu. Nah, ini mungkin soal yang lainnya, ini waktunya juga sudah mepet ya Bapak Ibu, mungkin bisa dipelajari sendiri. Ini sudah ada soal latihannya, ada jawaban-jawabannya di sini kayaknya. Bisa dipelajari, mudah-mudahan mengerti. Ya. Ini kan pertanyaannya apakah X dan Y independen? Kalau X, Y dan Y independen berarti kita cari hasil kalinya ya. Bukan.
Kita cari marginalnya dulu masing-masing, kemudian kalikan apakah sama dengan fxy, kan gitu dia ya. Nah, kalau bisa berarti dia independen. Kalau mencari menilai peluang ini ya gampang ya, tinggal cari marginalnya dulu. Nah, ini dia tadi ya, sudah dicari. Kemudian latihan soalnya pun udah dijawab di sini. Ngapain latihan soal sini? Oke. Ini sudah ada jawabannya. Oke, itu mungkin ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Tidak ada? Aman, pas, tentram? Kita cukupkan sekian dulu. Minggu ini mungkin belum ada tugas, tapi minggu depan mungkin kita tambahin nanti tugasnya lagi. Ini kita masih minggu ke-6 ya, jadi minggu depan kayaknya harusnya udah UTS ya, tapi kita tunda dulu lah, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Saya Pak. Ya boleh, silakan Pak. Pak Jendri, monggo. Hanya juga Pak Taripar Pak. Oh Pak Taripar, oke silakan Pak Taripar. Hanya konfirmasi aja Pak, tadi terlambat untuk terlambat ngabsen di Pak. Oke. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau absensi di portal, saya jarang pakai hitungan absensi portal sih. Oke siap-siap, udah saya Terus catat itu. Yang itu tadi Pak, yang GX kali HY-nya itu sama dengan 50/3 X kurang X pangkat 3 kayaknya Pak, bukan X pangkat 4 itu ya Pak. Oh salah ya? Sebentar. Ini ya itu Pak. Ya. Itu setelah itu ini Pak. ya? Ya. X Kan kurang X pangkat yang dalam kurung Pak, enggak X pangkat 4 itu Pak. Oh iya, salah ketik. Sip. Terima kasih Pak. Thank you sama-sama Pak. Terima kasih sudah dikoreksi. Oke. Dan tetap tidak sesuai ya, maksudnya tidak sama dengan fxy ya. Kan fx-nya 10xy kuadrat. Nah, berarti dia tidak independen. Artinya tergantung. Oke, yang lainnya ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini perkuliahan kita. Pas? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk minggu ini mungkin belum ada tugas ya. Tugas yang kemarin aja silakan dikumpulkan. Kayaknya belum semuanya. Sudah berapa di update ini? Oh, dan nambah 3 orang yang ngumpulin. Silakan yang lainnya dikumpulkan tugasnya. Minggu depan saya kasih tugas lagi. Baik, terima kasih. Kalau memang tidak ada lagi, kita akhiri dulu perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini sudah gabung lagi ya, yang mahasiswa barunya ini ya. Di grup kayaknya tadi ada yang nambahin ya. Itu mahasiswa baru atau macam mana itu? Iya Pak. Ada Pak mahasiswa baru, tapi belum masuk ke grup Statmat Pak. Oke, itu yang ditambahin Atas Pak. Nama Bu Nurjana. Oh, itu yang ditambahin Pak Jendri itu Tadi siapa? Fitri ya Pak. Fitria, oke. Bu Nurjananya belum masuk ya? Oh, itu Bu Nurjananya sudah ikut itu dia. Itu ada dia Bu Nurjana Samosir. Oke, selamat bergabung Ibu. Udah beberapa minggu terlambat, silakan aja tanya-tanya temennya. Dosennya juga jarang masuk sih, jadi nggak terlambat kali Ibu. Tapi belum masuk di grup. Ibu belum masuk di sini, ya silakan nanti masuk Ibu, ya. Nah, silakan komunikasi dengan teman-temannya, seperti apa teknisnya, hal-hal yang lainnya. Materi juga ada sama teman-temannya. Ini nanti materinya, yang catatan-catatan tadi kita share lagi ya Bapak Ibu ya, nanti saya buat PDF-nya lagi untuk yang perkuliahan hari ini. Dan video ini juga nanti kita